Yuk kita cari tahu dulu apa itu vertigo. Vertigo ini gampangannya adalah kondisi seolah-olah kita sedang berputar-putar, padahal badan kita diam, sehingga bisa merasakan pusing, mual, dan juga muntah. Namun, apakah setiap vertigo itu sama? Tentunya enggak ya. Penyakit yang berhubungan dengan vertigo akan dibahas di video ini, seperti BPPV, Meniere's disease, vertigo perifer, dan vertigo karena masalah di sistem syaraf pusat. Nah, masing-masing dari penyebab vertigo ini punya ciri khas loh. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Benign Paroxysmal Positional Vertigo atau BPPV merupakan kondisi gangguan dari sistem vestibular ketika seseorang merasakan sensasi pusing berputar dan berpindah yang berhubungan dengan nistagmus ketika posisi kepala berubah, dan kondisi ini juga disertai oleh gejala berupa mual, muntah, dan juga keringat dingin. Kemudian, pada Meniere's disease, kondisi ini terjadi ketika ada peningkatan jumlah cairan endolimfatik, ditandai dengan gejala khas berupa suara berdengung atau tinnitus, sensasi berputar, serta kehilangan pendengaran sensori neural. Selanjutnya, pada vertigo perifer, kondisi ini terjadi ketika adanya gangguan pada telinga bagian dalam yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, ditandai dengan gejala kehilangan pendengaran di salah satu telinga, sulit memfokuskan penglihatan, dan kehilangan keseimbangan. Nah, yang terakhir ada vertigo sentral. Seperti namanya ya, sentral merupakan kondisi yang disebabkan dari disfungsi struktur vestibular di sistem saraf pusat dan disertai dengan gejala halusinasi, pusing, juga sensasi berputar. Nah, untuk mendiagnosis masing-masing jenis dari vertigo ini, dibutuhkan pemeriksaan penunjang dengan hasil sebagai berikut. Pada BPPV dilakukan tes Dix-Hallpike, bertujuan untuk mencari adanya vertigo atau nystagmus positional paroxysmal. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi cerebellum yang didapatkan tes Romberg positif. Masih ingat tes Romberg kan? Di mana saat mata tertutup, badan penderita akan bergoyang menjauhi garis tengah. Namun saat mata terbuka, badan penderita akan tetap tegak. Selanjutnya pada Meniere's disease, didapatkan SNHL frekuensi rendah sampai sedang pada telinga yang sakit pada tes audiometri, dan terdapat penurunan respon vestibular akibat high drops limfatik pada pemeriksaan elektronistagmografi. Pada vertigo perifer, juga dilakukan uji Dix-Hallpike yang membedakan apakah lesinya itu di perifer atau di sentral. Nah, pada vertigo perifer, biasanya vertigo dan nystagmus akan timbul setelah periode laten kira-kira 2-10 detik, lalu hilang dalam waktu kurang dari 1 menit, dan akan berkurang atau menghilang bila tes diulang beberapa kali. Pada vertigo sentral, dilakukan caloric testing yang dapat menentukan adanya directional preponderance ke kiri atau ke kanan, di mana directional preponderance ini ialah abnormalitas yang ditemukan pada arah nystagmus yang sama di masing-masing telinga yang menunjukkan adanya lesi sentral. Nah, untuk memudahkan, ini nih ada perbedaan dari vertigo perifer dan juga vertigo sentral dilihat dari 3 aspek, yakni head impulse test, nystagmus, dan juga test of scope. Tata laksana farmakologi yang dibutuhkan untuk penyakit vertigo digolongkan menjadi antihistamin, benzodiazepin, dan juga antiemetik. Nah, selain tata laksana farmakologi, ada juga beberapa tata laksana non-farmakologi yang direkomendasikan untuk mengatasi keluhan. Ada manuver Apley, manuver Lampert, dan Brandarov exercise. Oke, sekian dari Sitokain. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lain supaya bisa belajar bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.